Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ALT Tech. Hari ini kita kedatangan smartphone Samsung seri A50s dengan kondisi tidak bisa charging. Untuk smartphone seri ini memang cukup seringnya kendala di bagian ini, tidak bisa charging atau cas tidak bisa difungsikan secara normal, isi lambat, atau mungkin kadang isi kadang tidak, atau mungkin tidak bisa mengisi daya di baterai. Tapi handphone masih tetap bisa dinyalakan. Nah, dalam kondisi ini handphone ini sudah tidak bisa dinyalakan lagi dan sudah tidak ada indikasi untuk bisa dicas. Tadi chargernya sudah kita coba di handphone lain normal. Nah, selanjutnya kita langsung eksekusi saja. Cara pembongkarannya, smartphone seri Samsung ini membongkarnya dari bagian belakang atau dari bagian backdoor ya. Nampaknya handphone ini sudah pernah diservis ya. Sudah banyak celah-celah atau bekas bongkaran. Dan ini lemnya sudah tidak terlalu rekat lagi. Kita bongkar menggunakan stainless yang tipis ini atau dengan tools yang lain, penting tipis dan tidak keras. Karena kalau keras bisa merusak bagian backdoor dan bagian belakang dari handphone ini. Seperti ini bagian belakangnya. Nah, kita buka bautnya satu persatu untuk melepas frame bagian belakang. Untuk teman-teman yang mau mengikuti step by step langkahnya, pelan-pelan saja, di pause saja videonya. Ini videonya saya percepat ya, biar tidak memakan waktu yang lama. Setelah baut dibongkar, di sini nanti kita akan melepas frame bagian belakang. Sebelum melepas framenya, jangan lupa kita lepas SIM tray-nya terlebih dahulu, karena kalau kita tidak dilepas nanti ketika membongkar frame bagian belakang akan nyangkut, dan jika dipaksa framenya akan bengkok ya, termasuk SIM tray-nya rusak kalau dipaksa. Kita congkel menggunakan stainless yang tipis ini, sama ya toolsnya. Kalau teman-teman teknisi biasanya menggunakan kuku saja bisa, tapi saya memilih menggunakan tools ini. Nah, kalau terlalu sering kuku juga sakit. Nah, kita bongkar pelan-pelan saja. Nah, seperti ini bagian belakangnya. Kita akan tes menggunakan USB detektor, apakah ada arus yang masuk ke dalam mesin. Nampaknya sudah tidak ada arus lagi yang masuk di angka digital yang warna merah itu ya. Kita coba dengan handphone yang lain. Ini handphonenya sama Samsung. Kalau dia ada cas charging masuk seperti itu, indikatornya akan bergerak, ampernya 1,26. Nampaknya memang sudah tidak ada arus yang masuk lagi ke dalam mesin. Nah, untuk tahapan pertama kita akan melakukan pengecekan menggunakan avometer. Kita posisikan di 10 ampere. Kemudian kita akan melepas bagian fleksibel bawah yang sebelah kanan. Di sini kita akan mengecek apakah arus masuk dari charger ke bagian board yang bawah ini terlebih dahulu. Kita lepas dulu fleksibelnya, kemudian kita pasang chargernya. Untuk posisi kutub positif dan negatifnya, kutub negatif ada di bagian kanan. Kita pasang dulu chargernya. Kita siapkan multitesternya atau avometernya. Nah, seperti ini. Ini bagian positif, bagian negatif bagian kanan, kemudian positif bagian kiri. Ikuti saja, nanti videonya saya zoom. Nah, itu ada arus yang masuk ya. Ada arus yang masuk ke dalam board bagian bawah. Kita coba sekali lagi. Ada arus yang masuk ya. Untuk board bagian bawah tidak ada kerusakan, arus masuk normal. Kita cabut, kemudian kita pasang fleksibelnya. Sekarang kita coba cek arus yang masuk ke fleksibel bagian atas. Fleksibel bagian bawah kita koneksikan. Untuk posisinya sama, kutub negatif ada bagian kanan dan kutub positif ada di bagian sebelah kiri. Kita pasang chargernya lagi, kemudian kita cek arus yang masuk. Sini kutub negatif, kemudian sebelah kiri kutub positifnya. Nah, ada arus yang masuk ya, walaupun tidak stabil, tapi ini ada arus yang masuk. Jadi kondisi board bagian bawah dan fleksibel penghantarnya normal. Kita lepas chargernya, kemudian kita koneksikan ke konektor di bagian mainboard atas.
Selanjutnya kita akan memeriksa arus yang masuk ke dalam konektor baterai yang ada di mainboard. Konektornya di sebelah kanan dari fleksibel yang tadi kita cek, itu ukurannya cukup kecil. Nanti agak saya zoom sedikit ya. Kita pasang chargernya. Untuk kutub negatifnya sama, ada di bagian kanan, dan positifnya ada di bagian kiri. Perhatikan, ini akan saya zoom lagi. Itu kutub positif dan kutub negatifnya. Kita cek avometernya apakah ada arus yang masuk atau tidak. Nampaknya di bagian sini arus tidak ada yang masuk atau tidak masuk sama sekali. Kita coba. Nampaknya arusnya memang tidak masuk ya ke bagian konektor baterai. Jadi untuk tahapan selanjutnya atau langkah selanjutnya, kita akan melakukan jumpering pada bagian fleksibel konektor ini ya. Pada kutub positifnya kita akan jumper ke konektor positif pada bagian mainboard atas. Caranya kita kerik dulu pada bagian fleksibel nanti ya, sebelah kiri atau kutub positifnya, kemudian kita jumper menggunakan kawat jumper ke bagian kutub positif di konektor mainboard. Untuk tahapannya teman-teman bisa ikuti saja, nanti akan saya zoom ya untuk langkah bagian ini. Ini fleksibelnya kita lepas terlebih dahulu supaya mudah. Ini kutub positifnya sebelah kiri, kita balik ya. Nanti kita balik, kita kerik di bagian sudutnya sebelah kiri, kerik sedikit saja, yang penting bisa digunakan seperti ini. Yang penting bisa digunakan untuk menempelkan timah. Setelah terkerik, kita gunakan flux supaya saat pensolderan bisa mengurangi oksidasi. Kemudian kita tempelkan timah sedikit saja, yang penting bisa digunakan untuk menempelkan atau menghubungkan kawat jumper nantinya. Nah, cukup segini saja. Tempelkan pada bagian yang sudah kita kerik tadi. Cukup segini saja. Kemudian kita ratakan sedikit. Kemudian kita tempelkan kawat jumpernya. Setelah tertempel, kita potong secukupnya, jangan terlalu panjang. Cukup mungkin 1 atau 2 cm cukup. Selanjutnya kita tempel timah ke bagian kutub positif konektor fleksibel di mainboard ya. Nah, ini saya tempelkan di bagian sudutnya sedikit saja, karena kalau terlalu banyak tidak bisa digunakan untuk mengkoneksikan fleksibel. Nah, di sudutnya saja tambahkan timah sedikit, kemudian kita hubungkan kawat jumper yang tadi kita hubungkan ke fleksibel. Setelah terhubung, selanjutnya kita tutup busa penempel atau pembatas dari konektor tadi, dan kita pasangkan konektor di bagian atasnya. Setelah terpasang, kita siapkan selotip anti panas sedikit saja. Kita tempelkan di bagian bawah kawat jumper supaya tidak menempel langsung di mainboard ataupun bagian bawah, untuk menghindari konsleting atau short. Kita tempelkan di bagian bawah kawat jumper tadi ya. Setelah tertempel, kita coba hubungkan dan kita tes chargingnya, apakah sudah bisa berfungsi normal atau arusnya sudah bisa masuk normal ke dalam mesin. Nah, kita langsung saja cek menggunakan USB detektor yang tadi. Kita hubungkan dulu chargernya, kemudian kita cek apakah ada arus masuk. Nah, ini arusnya sudah masuk ya, 1,16. Kita cek apakah ada di tampilan layar. Nah, alhamdulillah udah masuk. Nampaknya sebenarnya baterainya sudah ada isi ya, cuman tidak bisa dinyalakan. Mungkin untuk penarikan arus dari baterai ke konektor mainboard tidak berfungsi juga. Nah, ini ada arus yang masuk pada indikator digital yang berwarna merah. Alhamdulillah, kita coba tunggu 1, 2 atau 2 menit apakah ada penambahan arus. Nah, ini ada charge-nya sekitar 86%. Kita tunggu 1-2 menit apakah charge-nya berfungsi normal atau bertambah ya. Kita cek lagi.
Nah, ada ya, alhamdulillah ada penambahan 1% di kurang lebih 1 menit tadi kita nunggu. Selanjutnya setelah normal, kita rakit kembali. Kita bersihkan dulu, jangan lupa di bagian bawah jack audio dan port chargernya biasanya banyak debu yang masuk. Kita bersihkan, kemudian kita pasang frame bagian belakangnya. Videonya agak saya percepat ya, biar durasi videonya tidak terlalu panjang dan teman-teman tidak terlalu lama menontonnya. Kita pasang framenya, baut-bautnya, kemudian backdoor bagian belakang. Sini ada bekas-bekas lem, nanti kita rapihkan ya, biar lemnya bisa kita lem ulang dan kembali rapi seperti semula. Nampaknya penggunaan lemnya cukup terlalu banyak, namun tidak bisa merekat dengan rapi karena mungkin lemnya tidak pada tempatnya. Kita bersihkan dulu sisa-sisa lemnya. Nah, lem yang sudah kering biasanya mengganjal dan frame tidak bisa merekat cukup rapi dengan backdoornya. Kita tambahkan lem di bagian samping ya, sedikit saja, tidak usah terlalu banyak. Saya menggunakan lem T7000. Lem ini bisa digunakan untuk melakukan pengeleman pada bagian backdoor termasuk LCD juga. Lemnya rubber ya, jadi ketika kering melekatnya cukup kuat, tapi sisa-sisa lemnya bisa dibersihkan dengan mudah. Kita lem pada bagian sudut-sudut, kemudian di samping kamera. Setelah tertempel backdoornya, kita jepit ya. Ini saya menggunakan penjepit snack, tapi masih bisa difungsikan ya. Untuk bagian LCD nya kita ganjal pakai bubble wrap supaya penjepitnya tidak langsung ke bagian LCD. Kita jepit, kita tunggu kurang lebih 5 atau sampai 10 menit sampai lemnya kering. Videonya saya percepat saja. Setelah kering, kita buka penjepitnya dan kita bersihkan sisa-sisa lemnya di bagian celah-celah. Ini biasanya lemnya akan keluar di bagian celah-celah, sisa-sisanya kita bersihkan pakai tangannya bisa, atau menggunakan kain, atau menggunakan tisu juga bisa. Dan kita coba nyalakan. Alhamdulillah handphone nyala. Loadingnya cukup lama biasanya kalau Samsung. Kita percepat saja videonya. Setelah menyala, kita cek, kita coba cas kembali apakah ada arus yang masuk ke dalam indikator baterai. Alhamdulillah masuk ya. Dan pengerjaan Samsung seri A50s tidak bisa charging selesai ya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.